الفاتحة. Halaman Mughnil Muhtaj 548. Man talzamu zakat wa ma tajibu fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw adalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw adlam aw ajhala aw yajhalu alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man talzamu zakat, orang yang berkewajiban zakat. Wa dan apa saja tajibu yang zakat wajib fi di dalamnya. Syarat wujub zakatil mal, syarat wajibnya zakat harta al-islamu wal huriyatu, adalah Islam dan merdeka. Wa talzamul murtada in abqaina milkahu dunal mukadabi. Zakat juga diwajibkan pada orang murtad apabila kita masih maksudnya menetapkan, masih menganggap ada milkau kepemilikan murtad. Dunal mukadabi, tidak wajib atas budak mukatab. Jadi maksudnya syaratnya orang itu wajib zakat. Wajib maksudnya bisa dituntut di dalam undang-undang negara Islam. Yang pertama adalah Islam. Dan ini sudah sering berulang-ulang saya sampaikan apa arti pernyataan fuqaha bahwa zakat tidak diwajibkan atas orang kafir. Jadi zakat tidak wajib atas orang kafir, maksudnya di dalam hukum dunia pemerintahan Islam tidak menuntut orang kafir bayar zakat karena juga tidak sah, tidak wajib. Juga kita tidak menuntut dia membayarnya. Tetapi kalau sampai dia ini tidak masuk Islam dan dia memiliki harta yang sudah ada satu nisab, memenuhi syarat wajib, ada satu nisab, ada 1 tahun, maka nanti ketika dia mati masih dalam kondisi kafir, di akhirat kelak, di samping ada siksa-siksa karena kekufurannya, sebab kafirnya, juga ada siksa sebab tidak bayar zakat. Sehingga sebagaimana orang beriman yang tidak mau bayar zakat, itu harta akan dijadikan sebagai besi panas yang tajam, yang akan ditusukkan kepada lambungnya, punggungnya, kemudian dia akan dibakar kayak sate dengan hartanya itu sendiri. Maka ini juga akan menimpa kepada orang kafir yang dia ini sudah punya harta 1 nisab dan 1 tahun. Kemudian dia mati dalam kondisi kafir. Maka ada siksa karena kekufurannya, ada siksa karena tidak sholat, ada siksa karena tidak mau bayar zakat. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum.
wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ini juga akan ditimpakan kepada orang kafir. Jadi syarat wajib Islam mafhumnya orang kafir tidak wajib zakat. Ini di dunia tidak dituntut dalam pemerintahan Islam, tapi di akhirat dia akan tetap menerima azab sebab tidak bayar zakat. Wal hariyatu merdeka, budak tidak wajib zakat karena budak itu tidak memiliki apa-apa. Adapun orang murtad maka wajib zakat. Kapan? Ya, orang murtad itu kan begini. Hukum negara mengenai orang murtad itu kan ada orang keluar dari Islam, pindah agama, maka ditangkap oleh pemerintah. Aturannya begitu, ditangkap. Nanti setelah ditangkap, ditawari, Anda mau masuk Islam atau tidak? Kalau enggak, maka dipenggal kepalanya dan hartanya dirampas sebagai harta fai, dimasukkan ke Baitul Mal. Jadi orang murtad ini ditangkap oleh pemerintah Islam. Kalau tahu dia ini murtad, ditangkap, kemudian suruh taubat, kembali kepada Islam. Kalau dia taubat, maka ya sudah, dibiarkan hidup. Kemudian hartanya dikembalikan. Kalau selama dia murtad nggak ketahuan, namanya ada orang murtad nggak ketahuan. Dia murtad 1 tahun, sehingga selama 1 tahun tidak sholat, tidak zakat. Sekarang ditangkap, kemudian ditawari taubat, ternyata taubat. Maka sholat selama 1 tahun wajib diqadha. Zakat yang belum dia bayarkan wajib diqadha. Ini yang dimaksud talzamul murtadda in abqaina milkahu. Jadi kalau kita ini melanjutkan kepemilikan dia, ya sudah. Apa yang dia tinggalkan selama murtad, kewajiban-kewajiban zakat, wajib dibayar. Adapun mukatab, maka tidak wajib. Wa tajibu fi mali sobiyyi wal majnuni. Zakat juga diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila. Wa kadza ala man malaka bi ba'dihi al-khurra, nisab bi ba'di al-khurri nisaban fil asahi. Zakat juga diwajibkan atas seseorang budak muba'ad. Jadi orang yang memiliki dengan sebagian dirinya yang merdeka. Ada orang tuh sebagiannya 50% merdeka, 50% budak. Nah, dengan 50% status dirinya sebagai orang merdeka, maka ini terkadang dia bisa memiliki harta. Maka ketika separuh dirinya memiliki harta 1 nisab, ini juga wajib zakat. Nah, kemudian bagaimana nih prakteknya anak kecil orang gila? Kita juga iskal ini sebagian, Pak. Itu kan anak kecil, orang gila, itu namanya ghairu mukallaf. Lah orang ghairu mukallaf bagaimana dia diwajibkan suruh bayar zakat? Ini orang ghairu mukallaf bagaimana suruh bayar zakat? Nah, itu. Maka Enggak. jawabnya bagaimana? Maka ini terjadi perbedaan antara qaul qadim dengan qaul jadid. Jadi qaul qadim menyatakan harta zakat ini tata'allaqu bi dhimmatil malik, berkaitan dengan tanggungan pemilik. Lah sedangkan qaul jadid, harta itu tata'allaqu bi ainil mal. Tadi langsung berkaitan dengan harta yang dizakati, sehingga tidak memandang siapa pemiliknya. Kalau dalam bicara usul fikih, sesuatu yang kaitan dengan al-ahkamul wadu'iyah, kaitan dengan sabab, syarat, mane, itu tidak ada, syarat taklif nggak ada, termasuk harta ini. Jadi karena zakat itu adalah satu kewajiban yang berkaitan dengan harta yang dizakati, maka ada zakat, ada harta, ada zakat, gitu. Jadi ada harta, ada zakat, siapapun pemiliknya. Yang penting dia orang Islam merdeka. Entah dia balik, belum balik, dia berakal, dia gila, wajib zakat.
Lah ini takdirnya dalam kitab-kitab mutawalat itu takdirnya seperti apa? Ya seperti kayak pajak itu ya. Karena pajak itu kaitan dengan barang mewah atau dengan harta, pajak harta, ya ada harta, ada pajak, ada motor, ada pajak, ada mobil, ada pajak, gitu. Siapapun pemiliknya, yang penting ada motor, ada pajak, tidak pandang bulu. Nah, begitu itu. Yang penting dia warga negara sini. Nah, umpamanya begitu. Harta-harta ada pajak, gitu. Begitu pula ini motor, mobil, kreditan. Oh, nggak ada kaitannya. Masalah kreditan itu kan tanggung jawab orang yang kredit. Adapun pajak pemerintah itu kaitannya dengan harta. Ada harta, ada pajak. Entah sudah lunas, belum lunas, itu bukan urusan ada kaitan dengan pajak. Itu tanggung jawab orang yang kredit, begitu itu. Nah, begitu pula dalam mazhab Syafi'i, ini karena zakat ta'allaqu bi'ainil mal, kaitan langsung dengan harta yang dizakati, walaupun pemiliknya sobi, wajib zakat. Kita tidak memandang siapa pemilik di sini. Yang penting sobi ini kan orang merdeka, orang muslim, wajib. Orang gila ini orang merdeka, orang Islam wajib zakat. Masalah dia tidak berakal, dia ini belum balik, itu tidak ada kaitan. Kenapa? Karena di sini yang penting ada harta 1 nisab 1 tahun, maka wajib zakat. Jadi cara pandangnya itu, alasannya itu seperti itu. Begitu pula nanti dibahas ketika orang tuh punya utang. Nah, ini ada khilafiyat. Nanti ada khilafiyat. Ketika orang punya utang, bagaimana pandangan dalam mazhab Syafi'i? Wa bil maghsubi wa dhali, di dalam harta yang digosok, wa dhali harta yang hilang, wal majhudi harta yang diingkari oleh pemegangnya, bil adhari, di dalam pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan juga wajib zakat. Tetapi wala yajibu daf'uha, tidak wajib menyerahkan zakat hatta ya'uda, sehingga kembali apa maksud dol dan majhud. Nah, jadi gini, kita punya harta, ternyata harta ini berupa uang yang sudah ada 1 nisab, atau uang itu kalau digabung dengan uang yang ada di rekening kita, uang tunai yang ada pada tempat kita itu ada 1 nisab. Entah itu harta yang digosok, harta yang hilang, kemudian yang ada dititipkan sama orang malah diingkari. Nah, maka itu semua yang penting itu harta zakawi, emas, perak, uang. Kemudian di total sudah ada 1 nisab, maka juga tetap ada zakatnya. Cuma penyerahan zakat, pembayaran zakat, nanti kalau barang hartanya itu sudah kembali. Jadi kalau barang yang digosok belum kembali, barang yang hilang belum kembali, yang diingkari belum dikembalikan oleh orang yang mengingkari, maka ini gak wajib zakat. Nanti zakat kalau barangnya sudah kembali. Wal mustaraq qabla qabdihi, barang yang diterima sebelum diterima, barang yang dibeli sebelum diterima, ini juga wajib zakat. Wakila fi al-qalani, dalam masalah barang yang dibeli belum diterima, berlaku 2 pendapat di dalam barang yang digosok. Jadi perhatikan ya. Wa fil maghsubi wa dhali wal majhudi fil adhari. Jadi barang yang digosok, barang hilang, barang yang dipegang orang lain, entah itu syirkah, entah itu kirot, investasi, entah itu barang titipan, kemudian diingkari oleh orang yang megang, ini ada khilafiyat, wajib zakat atau tidak. Yang diunggulkan wajib zakat, tetapi nanti pelaksanaan pembayaran kalau sudah kembali. Pendapat yang kedua tidak wajib. Adapun barang yang dibeli sebelum diterima, kita sebagai pembeli sudah membeli barang, sudah dibayar, itu barang dagangan, maka ini satu riwayat mengatakan wajib zakat tanpa khilaf. Jadi wajib zakat tanpa ada khilaf. Jadi tajibu qat'an.
Wakila maksudnya dalam riwayat yang lain menyatakan fihil qaulani, dua pendapat di dalam maksum juga berlaku di dalam barang yang mustarak qabla al-qabd. Jadi yang berkewajiban zakat adalah si pembeli. Lah kenapa dibedakan? Ini kalau maksud dol majhud ini ada dua pendapat. Sedangkan di sini masalah mustarak qabla al-qabd kok tidak ada khilaf menurut periwayatan madzhab yang diunggulkan. Oh, bedanya masalah barang gosok, barang hilang itu kan belum tentu bisa kembali. Nah, barang-barang yang diingkari juga belum tentu bisa kembali. Lain dengan mustarak qabla al-qabd. Barang yang dibeli qabla al-qabd ini mudah untuk didapatkan, sehingga pendapat riwayat yang diunggulkan itu tidak ada khilaf. Wa tajibu bil hali 'anil ghaibi in qadara alaihi. Wa tajibu bil hali 'anil ghaib in qadara alaihi wa illa fa kamaghsubin. Dan wajib zakat fil hali sekarang juga 'anil ghaibi dari harta yang gaib. In qadara ali kalau dia mampu mendapatkannya. Wa ila kalau kesulitan mendapatkannya maka maksubin, maka seperti harta yang digosok. Nanti zakatnya dibayar kalau sudah datang. Jadi kalau ada harta gaib. Harta gaib itu maksudnya apa? Orang punya toko di Sumatera, punya toko di Jawa Barat, di Jawa Tengah, sedangkan pemiliknya ada di Jawa Timur. Jadi orang punya harta di sana, di sana, di sana. Nah, ini kalau sudah ada satu nisab, satu haul, zakatnya sekarang juga di akhir tahun atau nunggu barangnya datang, kan gitu kan? Maka pendapat yang diunggulkan masih di sini tajibu fil hal, ditafsil. Kalau dia mudah mendapatkan barang itu, maka ya sekarang juga wajib zakat. Tetapi kalau dia kesulitan mendapatkan barang itu, hukumnya seperti barang gosok, nanti dibayar zakatnya kalau sudah cair, sudah datang. Jadi ini maksudnya itu harta-harta yang wama tajibu zakatu fihi, itu adalah ada item-item, status-status barang dalam kondisi tertentu yang wajib dizakati. Itu apa? Hartanya sobi, majnun, hartanya budak muba'at, harta yang hilang, yang digosok, yang diingkari, termasuk barang yang dibeli qabla al-qabd, termasuk barang yang gaib, termasuk hutang. Hutang itu bagaimana? Maka nanti dijelaskan watenu ikana masyiyatan aw ghaira lazimin. Hutang itu kalau berupa ternak atau tidak mengikat, kamali kitabatin seperti cicilan akad kitabah, fala zakata maka tidak wajib zakat. Karena zakat masyiyah itu syaratnya harus dikembalikan. Jadi kalau mamanya si Zaid punya utang kepada saya 100 ekor kambing. Dia punya utang 100 ekor kambing, bukan utang kambing, bukan kok beli kambing dibayar uang belum dibayar, bukan. Utang kambing bayar kambing. Nah, ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena syaratnya zakat kambing itu dikembalikan. Lah kambing yang dalam tanggungan orang lain itu jelas tidak dikembalikan gitu. Atau utang yang tidak mengikat, lazim itu maksudnya mengikat, ghairu lazim tidak mengikat seperti nujumul kitabah. Jadi nujumul kitabah, cicilan kitabah dari pihak sayyid itu lazim mengikat, dia tidak bisa membatalkan. Tetapi dari pihak si budak mukatab, maka cicilan kitabah itu tidak mengikat. Sewaktu-waktu dia boleh membatalkan, sewaktu-waktu dia boleh mengundurkan diri. Maksudnya begitu itu. Makanya seandainya si sayyid ini ada muamalah kitabah dengan budak mukatabnya, uang senilai mamanya 15 juta. Saya siap membayar selama 24 bulan atau selama 12 bulan. Tiap bulan sekian, totalnya 15 juta. Ternyata si budak ini nggak mampu, umpamanya begitu. Nah, boleh membatalkan sehingga kembali kepada budak tulen, bukan budak mukatab lagi.
Maka malul kitabah atau nujumul kitabah itu dipandang dari pihak Buddha bukan utang yang lazim, bukan utang yang mengikat, tetapi ini utang yang sewaktu-waktu bisa dibatalkan. Fala zakat, apakah tidak ada zakat, au ardon, au nakdan, fakada bil qadim. Atau utangnya berupa barang dagangan, ardon, atau uang. Maka dalam qol qadim ya nggak wajib zakat. Wabil jadidi ditafsil. Hingga nahalan wa ta'adzara akhduhu lisanin au ghairi wa kamaksubin. Kalau utang itu sudah jatuh tempo, tetapi sulit ditagih, lisarin karena yang berhutang itu tidak mampu bayar, wawerihi, tetapi atau karena sebab yang lain, maka maksubin maka hukumnya seperti barang yang digosok. Nanti zakatnya kalau sudah dibayar. Wa idza yasara, kalau mudah ditagih sewaktu-waktu, wajib tazkiyatu fil hal, maka wajib membayar zakat hingga iktain fil hal saat itu juga. Jadi kita ini ada zakat uang, kita punya uang miliatan, punya uang ratusan juta. Nah di antara uang yang tunai, uang yang ada di rekening, ini ada beberapa orang tuh utang kepada kita, si A 10 juta, si B 20 juta, si C 30 juta, ada yang 50 juta. Nah ketika kita ingin bayar zakat uang, apakah utang-utang itu juga dihitung? Nah dilihat. Hutang-hutang yang biasanya mudah ditagih, maka dihitung langsung dimasukkan ke dalam penghitungan uang. Sehingga total semua dizakati 2,5%. Tetapi kalau utang itu sulit ditagih, setengah mati nagih, maka sekarang nggak usah dimasukkan di dalam nominal uang yang dizakati. Gimana? Nanti kalau sudah cair, keluarkan 2,5%. Jadi kalau itu 5 tahun gimana, Pak? Ini utangnya itu 20 juta. Maka tahun pertama kurangi 2,5% dari 20 juta, sisa 19 berapa? Tahun kedua, ya 2,5% dari 19 itu. Tahun ketiga, ya 2,5% dari sisanya lagi, tinggal 18 berapa? Jadi seperti itu caranya. Bukan kok, umpamanya ini 5 tahun baru dibayar, maka zakatnya 2,5% kali 5. 2,5%-nya 20 juta kali 5, oh enggak. Jadi bertahap, 20 juta dikurangi 2,5%, tinggal 19, berapa, kurangi 2,5%, tinggal berapa, 19 pas umpamanya, dikurangi 2,5%, tinggal berapa lagi. Nah, jadi seperti itu. Atau utangnya belum jatuh tempo, fal madhabu anau kamaksubin. Nah, seperti barang yang digosok. Nanti kalau sudah jatuh tempo, wakila yajibu dafwa qabla qabdhi. Wajib menyerahkan zakat. Satu pendapat yang lemah wajib menyerahkan zakat sebelum diterima. Titik. Wala yamna'u tainu wujuba bil adari fi adari aqwali. Nah, menurut pendapat Imam Syafi'i yang paling diunggulkan, jadi ini masalah apakah hutang menghalang-halangi zakat. Nah, yaitu tadi dibangun di atas pendapat apakah zakat itu berkaitan dengan hartanya atau orangnya. Sehingga ini terjadi beberapa perbedaan pendapat begitu. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, utang tidak menghalangi zakat karena punya tempat yang berbeda. Zakat ini tempatnya adalah harta, sedangkan hutang ini tempatnya adalah tanggungan pemilik harta. Yang kedua, menghalangi mutlak. Menghalangi mutlak. Jadi maksud menghalangi itu gimana? Kalau utangnya itu 500 juta, hartanya 500 juta, utangnya 500, ya nggak wajib. Karena hakikatnya dia ini miskin, nggak punya apa-apa. Lah kalau utangnya itu 300, hartanya 500, maka sebetulnya dia ini punya harta cuma 200. Sehingga 200 inilah wajib zakat. Nah, jadi begitu itu. Jadi bukan 500 itu yang dizakati. Karena punya utang 300, hakikatnya harta dia adalah 200. Maksudnya begitu itu.
Pendapat ketiga di tafsir yamna fil malil batini, hutang menghalang-halangi dalam harta yang tidak tampak, bahwa anak dual ardu yaitu uang dan harta dagangan, tetapi tidak menghalangi di dalam harta yang tampak. Harta yang tampak itu apa? Kebun kelihatan, pertanian kelihatan, ternak kelihatan. Jadi ternak apa itu kelihatan semua gitu maksudnya. Fa'ilal awali maka ikut pendapat yang pertama bahwa hutang tidak menghalangi wajibnya zakat, hujira alaihi, maka dia dilarang. Nah, hujira alaihi tainin. Fahalal haulu fil ajri faga maksubin. Ada yang tertinggal ini, ada kata-kata lau hujira. Nah, lau hujira ada lau. Menurut pendapat yang pertama bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat lau hujira. Seandainya dia dilarang bertasaruf, jadi muflis gitu maksudnya. Ditenin karena alasannya punya utang, orang dilarang bertasaruf karena punya utang, jadi muflis. Fahalal halu, kemudian tahun telah melewati hartanya, bil hajri dalam masa dilarang bertasaruf, maka maksubin maka hartanya seperti harta yang digosok, karena dia tidak bisa bertasaruf. Jadi karena dia tidak bisa bertasaruf, maka hartanya seperti digosok, nanti bayar zakat kalau sudah dikembalikan. Walau istama zakatun wa dainu adamin, kalau kumpul antara kewajiban zakat dan utang kepada sesama manusia, ditarikatin di dalam harta peninggalan mayit, kemudian hartanya ternyata nggak cukup untuk melunasi semua. Jadi kalau hartanya cukup, sudah khalas, tidak dibahas gitu. Contohnya, orang punya utang haji, orang punya utang zakat yang belum dibayar, orang punya utang kafarot, entah kafarot pembunuhan, kafarot dihar, kafarot yamin. Maka ini seumpama hartanya cukup. Harta cukup untuk haji badal, harta cukup untuk bayar kafarot, harta cukup untuk bayar semua kewajiban-kewajiban zakatnya, harta cukup untuk bayar fidyahnya, khalas kalian tidak perlu dibahas. Yang jadi masalah, kalau kumpul antara kewajiban zakat dengan hakul adami di dalam tarikatul mayit, kemudian di total ternyata semua hartanya nggak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Utimat, maka mana yang diprioritaskan? Ada 3 pendapat. Yang pertama zakat, wa biqaulin, pendapat kedua hutang kepada sesama manusia. Kemudian wa biqaulin, pendapat ketiga yastawiyani, sama. Sehingga hartanya tarikah dibagi 2 sesuai persentase nominal utang dan zakat. Umpamanya begitu. Jadi kalau total hartanya itu berapa? Hartanya itu umpamanya cuma 50 juta. Ternyata ini harta cuma 50 juta. Ini utang zakat sama utang kepada sesama manusia ini berapa? Zakatnya utangnya 20 juta. Kemudian kepada sesama manusia 40 juta. Berarti ini 5/6. Maka gimana? Kalau pendapat yang pertama, zakat diprioritaskan 20 juta bayar zakat, kemudian 30 juta untuk membayar utang, jadi masih kurang 10 juta. Pendapat kedua, yang 40 juta harus dilunasi dulu, zakatnya berarti kurang 10 juta. Pendapat ketiga, ini kan 40 dengan 20, itu kan bandingannya 1/2. Maka 50 juta dibagi 3. Jadi 16 juta, 6666 dan 33 juta, 3333 begitu. Bandingannya begitu. Yang utang 40 juta cuma dapat 33,333 sekian juta. Yang utang 20 juta cuma dapat 16 juta, 666. Nah, ini pendapat ketiga. Wal ghanimatu qabla al-qismati. Harta rampasan sebelum dibagi ini ikhtara. Kalau memilih sopal ghanimun, orang-orang yang dapat ghanimah, tamaluka ing memiliki ghanimah,
Wa madha dan liwat ba'da selepas tamalluk apa haulun 1 tahun. Wal jami sedangkan semua harta iku sinfun wahidun satu jenis. Wa balagha nasibu kulli sasin nisaban. Setiap orang bagiannya ada 1 nisab. Aw balaghal majmu' fi mawdi'in fi mawdi' subutil khilqah, atau kumpulan itu harta ghanimah ada 1 nisab dalam satu tempatnya bercampuran, wajib zakat maka wajib zakat. Wa ila kalau tidak ada 1 nisab fala maka enggak wajib zakat. Ini namanya tafriq. Jadi ada tafriq begitu. Maksudnya apa? Kalau seumpama ada orang tuh bisa mengalahkan satu negara orang kafir, kemudian dapat ghanimah. Lah ghanimah ini sudah dibagi, maksudnya sudah dimiliki tetapi belum dibagi gitu loh. Qoblal qismah. Sudah dimiliki tetapi belum dibagi sampai 1 tahun. Sedangkan ghanimah itu adalah harta-harta yang wajib zakat di dalamnya. Contohnya dinar, dirham, atau uang begitu. Sampai lewat 1 tahun belum dibagi tapi sudah dimiliki. Maka ketika semuanya adalah harta zakawi, harta zakat, dan bagian per orang itu ada 1 nisab, atau harta itu digabung, dikumpulkan, dan total semua ada 1 nisab, maka wajib zakat. Maksudnya begitu itu. Ini umpama. Walau astaqani soba saimatin. Kalau seorang suami memberi mas kawin kepada istri 1 nisab, 1 nisab ternak, contohnya 5 ekor unta, atau 40 ekor kambing, atau 30 ekor sapi, namanya begitu. Muayyanan, hal ini ditentukan apa 1 nisab. Lazimah zakatuhu maka wajib ing istri menzakati nisab. Idza tamma haulun minal istaqi, ketika sudah ada 1 tahun sejak pemberian mas kawin. Jadi gini ya, suami itu sudah kata-kata muayyanan ini yang diperhatikan. Nisaba saimatin muayyanan. Lah kata muayyan itu yang harus diperhatikan. Jadi suami memberikan mas kawin kepada istrinya, ini loh 5 ekor unta, ini mas kawinnya, ditentukan ini untanya, ini 40 ekor kambingnya, ini 30 ekor sapinya, sudah ditakyin. Nah, gitu. Lah mungkin karena suami ingin masih merawat itu ternak, belum diserahkan kepada istri, tetapi mas kawin sudah ditakyin, ditentukan. Maka kalau sampai lewat 1 tahun dan itu memenuhi syarat zakat ternak dikembalikan oleh suami, maka istri yang wajib bayar zakatnya. Walau akradaran arba'asinin, kalau dia menyewakan rumah selama 4 tahun, bisamanina dinaron dengan upah 80 dinar, wa qabadaha, dan dia telah menerima itu uang 80 dinar, baladaru anau la yazamuhu, maka pendapat Imam saya unggulkan dia tidak wajib ayukhrija ila zakata mastaqarra, kecuali zakat zakat masa manfaat yang telah istiqrar. Maksudnya zakat man ujroh, zakatnya ujroh yang sudah istiqrar, ujroh yang tidak ada kemungkinan batal. Sebentar ya, aduh mau hilak ini. Jadi saya jelaskan dulu, ini hukum
bab ijarah. Kalau umpamanya ini si US menyewa rumah saya selama 4 tahun dibayar cash di muka 80 dinar. Nah, sedangkan nisabnya zakat itu kan 20 dinar. Perhatikan. Maka ini ujrah itu sewaktu-waktu bisa batal gitu loh. Jadi kalau umpamanya tahun pertama terjadi gempa, rumahnya hancur. Nah, maka itu yang wajib dibayar istiqror itu adalah ujrah tahun pertama yaitu 20 gitu. Sedangkan tahun kedua, ketiga, keempat itu batal ujrohnya karena rumah yang disewakan telah hancur. Jadi seperti itu. Maka uang itu umpamanya dipegang selama 4 tahun. Kalau kita hitung-hitungan zakat, setiap 20 dinar itu zakatnya setengah dinar. Setiap 40 dinar itu zakatnya 1 dinar. Lah kemudian 80 dinar itu zakatnya 2 dinar per tahun. Jadi total uang itu seumpama utuh diberangkas, tidak diapa-apakan, juga tidak dibuat usaha, maka setiap tahun zakatnya 2 dinar, 2 dinar, 2 dinar, 2 dinar, sehingga selama 4 tahun itu zakat uang itu kalau utuh tidak diapa-apain adalah 8 dinar. Nah, cuma secara hukum fikih, cara bayar zakatnya bukan tahun pertama 2 dinar, tahun kedua 2 dinar, tahun ketiga enggak. Jadi zakat selama tahun untuk zakat ujroh yang jumlahnya 80 dinar itu enggak begitu itu. Beda dengan kalau kita ini memiliki uang bukan ujroh. Saya punya uang 80 dinar, maka tiap tahun 2 dinar. Udah 4 tahun totalnya 8 dinar. Tapi ini uang ujroh. Ujroh sewa selama 4 tahun. Istiqrornya ujroh kalau sudah lewat 4 tahun baru istiqror. Maka ini tahun pertama ini berapa yang saya zakati? Nah begitu. Tahun kedua berapa yang saya zakati? Tahun ketiga berapa yang saya zakati? Tahun keempat berapa? Jadi nanti totalnya 8 dinar. Tapi ternyata mas takorro itu bertahap-tahap setiap tahun. Penjelasannya fayukhriju. Maka dia mengeluarkan inda tamami sanatil ula. Ketika sempurnanya tahun pertama, zakat ishrina. Nah, zakatnya 20 yaitu setengah dinar. Maka tahun pertama kewajiban dia cuma setengah dinar. Itulah yang ujrah istiqror mustaqirrah. Walitama mistaniyah, sempurnanya tahun kedua zakat ishrina lisanatin wa ishrina lisanatain. Nah, maka di tahun kedua dia menzakati apa? Ishrina setengah dinar untuk 1 tahun dan ishrina 20 untuk 2 tahun. Jadi dia wajib bayar 1,5 dinar. Tahun pertama dia wajib bayar setengah dinar. Tahun kedua wajib bayar 1,5 dinar. Walitama misalisa zakat arba'ina lisanatin. Zakatnya 40 untuk 1 tahun. Wa ishrina lisalasi sanawat atau lisana disinin 20 untuk 3 tahun. Berarti maksudnya apa? 1 tahun 40 berarti 1 dinar. Lah 20 dinar untuk 3 tahun berarti 1,5 dinar. Maka tahun ketiga yang wajib dia bayar 2,5 dinar. Walitamamir robi'ah zakata sitin. Zakatnya 60 yaitu 1,5 dinar. Lisanati untuk 1 tahun. Wa ishrina li arba'in. Dan 20 untuk 4 tahun berarti 2 dinar. Berarti 2 dinar plus 1,5 dinar 3,5 dinar. Berarti coba dihitung. Yang pertama setengah dinar. Yang kedua 1,5 dinar. Sudah 2 dinar. Tahun ketiga itu adalah 3,5 dinar. Nah 2 dengan 3,5 adalah 5,5
setengah dinar. Nah, tahun keempat, sitin 1,5. Saya tak ulangi lagi. 2,5 keliru. Jadi tahun pertama setengah dinar, tahun kedua 1,5 dinar, 2 dinar. Tahun ketiga 2,5 dinar. Nah, 2,5 dinar dengan 4 setengah. Nah, tahun ketiga 3,5 dinar, 4 setengah sama 3,5, 8 dinar, pas. Wasani, pendapat kedua, yuhriju litamamil ula. Dia langsung bayar zakat. Untuk tahun pertama zakatnya 80, yaitu 2 dinar, langsung. Bukan zakat mastaqarrah, bukan. Ya 2 dinar. Kalau tahun kedua masih ada uangnya, ya 2 dinar. Tahun ketiga masih ada uangnya, 2 dinar. Nah, ini justru lebih mudah dipahami. Faslun fi adai zakatil mal. Di dalam tata cara menunaikan zakat harta. Nah, ini penting. Jadi dalam tata cara membayar zakat harta itu bagaimana? Tajibu zakatu 'alal fauri. Zakat wajib dibayar segera idza tamakkana, ketika sudah bisa dibayarkan. Wadhalika, gambaran sudah bisa digambarkan itu bagaimana, tamakun itu bagaimana? Bihuduril mali wal asnafi, yaitu hartanya sudah ada dan penerimanya sudah ada 8 golongan, atau adanya berapa saja gitu. Adanya 6, ya 6 golongan begitu. Jadi zakat itu ketika sudah ada 1 tahun dan ada 1 nisab harus segera dibayar. Syaratnya tamakun sudah bisa dibayarkan. Lah kapan harta itu sudah bisa dibayarkan? Nah, zakat sudah bisa dibayarkan. 1, hartanya ada. Yang kedua, penerimanya sudah ada. Walau ayyatiya bi nafsihi zakata walil batin wa kadadiri fil adari. Dia boleh menunaikan zakat dirinya sendiri. Nah, zakatnya harta-harta yang tidak tampak, begitu pula harta yang tampak. Walau taukilu, dia boleh juga taukil. Wasrufu ilal imam, dan memberikan kepada imam. Wal adharu, sekarang yang lebih utama itu apa? Dibayarkan ke pemerintah, Basnas, atau dibagi-bagikan sendiri. Maka pendapat Imam Syafi'i dugulkan ana sarfa ilal imami afdalu. Membayar kepada imam itu lebih utama. Bila yakuna jarun, kecuali kalau Basnas tidak jujur. Ya, sekarang ini nggak ada jujur. Jadi Basnas ini terkadang pembagian itu nggak pada jelas. Ada Coffee Z, kopi zakat. Nah, ternyata apa? Coffee Z itu adalah kafe gratis yang dibuat oleh Basnas, di mana semua orang yang datang ke situ gratis. Padahal itu adalah harta zakat, gitu loh. Jadi ketika Basnas ini tidak belajar kitab dengan sungguh-sungguh, dia tidak tahu bagaimana tata cara pentasarufan harta zakat, malah menganggap harta zakat itu seperti investasi. Dibuat kafe di mana-mana, namanya kafe Z. Ternyata kafe zakat. Nggak bayar gratis, ternyata yang datang semua orang, bukan mustahik saja. Akhirnya inilah namanya petugas zakat tidak jujur. Tidak amanah gitu loh, tidak amanah bagaimana tata cara membagi zakat dengan benar. Sedangkan mereka ini tiap bulan gajian. Ya, bulan gajian tetapi penyaluran zakat ini nggak jelas itu Basnas itu. Orang pada jelas gitu loh. Padahal fakir miskin di negara kita ini banyak sekali gitu. Maka kalau selama pemerintah itu jujur bisa dipercaya, ya yang abelnya itu diserahkan ke pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita ini bayar ke pemerintah, dengan diterima pemerintah, maka sudah selesai kewajiban kita. Nanti pemerintah itu membaginya itu sesuai tersalurkan kepada tempat yang semestinya atau tidak, itu urusan petugas. Petugas yang tanggung jawab indallah, di sisi Allah gitu. Tetapi
kita sebagai muzaki ketika menyerahkan zakat kepada Basnas, kepada pemerintah, sudah selesai kewajiban kita. Nah, ini kelebihannya. Tetapi kalau petugasnya ini cair, maka dibagi-bagi sendiri lebih baik. Dan di dalam membagi harus tanya, kalau dia bukan orang fakih, tanya kepada ustadz yang fakih bab zakat. Tanya, siapa yang berhak terima zakat, siapa yang tidak, harus tahu ini. Kalau dia tahu, silakan dibagi-bagi sendiri. Kalau nggak tahu, serahkan kepada ustadz yang paham mengenai pembagian zakat. Terkadang ini waktu pembagian zakat, punya banyak tetangga ternyata non-muslim. Enggak boleh. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim. Enggak boleh. Ini di dalam minhaj, ini agak beda dengan Fathul Mu'in, beda dengan apa itu Fathul Qorib, di mana antara pembahasan zakat dengan 8 golongan itu satu paket. Dan sedangkan di minhaj ini, pembahasan mengenai 8 asnaf itu dibahas bersamaan dengan ghanimah dan fai. Kenapa? Karena sama-sama itu adalah pemasukan yang halal bagi negara Islam. Jadi negara Islam itu di antara pemasukan yang halal adalah ghanimah, fai, dan zakat. Ghanimah fai dari orang kafir, zakat dari orang Islam untuk orang Islam. Nah, gitu. Jadi kalau saya ulangi, petugas zakat ini nggak jujur, tidak bisa membagi sesuai dengan aturan yang ada, sebaiknya dibagi-bagikan sendiri atau serahkan kepada ustadz yang bisa membaginya. Tetapi resikonya ini kalau ternyata penerima tidak berhak terima zakat, dia harus mengeluarkan yang kedua kali. Ternyata nih kemudian dibagi 40 juta zakat. Lah ada itu 5 juta atau 10 juta ternyata tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Maka itu Allah wajib diulangi lagi pengeluarannya. Wajibun niyatu. Di dalam membayar zakat wajib niat. Bayanwi maka niat hadza fardhu zakati mali. Jadi dalam zakat ini cukup saya niat ini kewajiban harta saya. Tidak harus ini zakat dagang saya, ini zakat pertanian saya, ini zakat perkebunan saya, ini untuk kebun yang di sana, di sana, di sana, ini untuk sawah yang di sana, di sana, ini untuk zakat toko yang di sana, di sana. Enggak, cukup ini zakat kewajiban zakat saya atau fardhu shadaqati mali, kewajiban sedekah harta saya atau yang semisalnya. Contohnya, ini zakat harta saya, ini udah cukup. Nah, ini zakat saya yang wajib, ini udah cukup. Wala yakfi hadza fardhu mal, ini kewajiban harta saya. Atau ini sedekah harta saya, karena sedekah itu bisa sedekah sunnah, bisa sedekah wajib. Kewajiban harta itu bisa zakat, bisa kafarat, bisa yang lain gitu. Jadi harus ini kewajiban harta saya. Ini zakat harta saya. Ini zakat harta saya. Ini sedekah yang wajib dari harta saya. Afila sahih wala yajibu ta'yinul mal. Maka tidak wajib dan tidak wajib menentukan harta yang dizakati. Walau ayyana lam yaqa'an ghairihi. Kalau dia tentukan ini harta untuk toko yang ada di sana. Ternyata maka tidak boleh untuk toko yang lain, begitu itu. Wa yazamul wali aniyatu. Wali wajib niat idza akhraja zakat as-sabi wal majnuni. Ketika dia mengeluarkan zakat hartanya anak kecil dan orang gila. Wa takfi niyatul muwakkili 'inda sarfi ilal wakili. Niatnya muwakil sudah cukup ketika dia menyerahkan harta zakat kepada wakil. Tolong Kang ini dibagi-bagi kepada fakir miskin atau mu'allaf atau gharim. Maka niatnya muwakil cukup di saat dia menyerahkan kepada wakil untuk membagi-bagikan. Waladul ayan wiyal wakilu 'inda tafriq aidan. Dan wakil juga ketika bagi-bagi disunahkan sebaiknya juga niat walaupun muwakil sudah niat. Walau tafaila sultan, kalau dia menyerahkan zakat kepada pemerintah kafat niyatu 'indahu. Cukup niat ketika menyerahkan kepada sultan.
Fa'ilam yanwi, kalau dia tidak niat sopo malik, lam yujzi, tidak sah ala sahih. Wa inna wa sultan, walaupun sultannya niat. Wala sa'ra yalzamu sultan an niyatu idha hada zakatal mumtani. Wa anna niyatau takfi. Dan sultan wajib niat sebagai zakat kalau dia mengambil zakat dari orang yang tidak mau bayar zakat. Dan sesungguhnya niatnya sultan sudah mencukupi. Karena orang yang tidak mau bayar zakat tidak mungkin dia niat zakat. Zakat aja gak mau. Akhirnya diambil pemerintah secara paksa. Maka dalam kondisi semacam ini niatnya sultan itu sudah mencukupi. Faslun bitajili zakat. Nah, sebagaimana kemarin bahasa zakat fitrah itu bisa ditakjil sejak awal Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah zakat mal ditakjil? Maka nanti ada perincian. Kalau dalam zakat itu ada 2 poin yang harus dipenuhi, yaitu nisab dan haul. Nisab dan haul. Jadi zakat yang di situ disyaratkan ada 1 nisab dan disyaratkan ada 1 tahun. Kayak zakat pertanian, zakat dagang, zakat uang, zakat pertanian. Bukan zakat pertanian itu kan keliru. Itu kan wa atau haqqa ya ma'asadi, tidak disyaratkan 1 tahun. Zakatnya setiap panen. Jadi soalnya zakat dagang, zakat ternak, zakat uang, nah itu. Maka ketika sudah ada 1 nisab, sebelum ada 1 tahun boleh dicicil. Jadi orang itu punya dagang, zakatnya setiap bulan Ramadan, maka mulai Syawal dia sudah bisa mencicil zakat Ramadan tahun depan. Dicicil tiap bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Maka dapat 11 bulan sampai bulan Sya'ban, itu sudah ada 22 juta. Jadi umpamanya ternyata zakatnya itu 30 juta, tinggal nambah 8 juta. Jadi seperti itu. Adapun zakat yang asbabnya cuma 1, yaitu 1 nisab, tidak ada haul. Contohnya zakat tambang, zakat rikas, zakat pertanian, perkebunan, itu tidak boleh takjil. Jadi kesimpulannya seperti itu. La yasigu tajil zakat ala milki nisabi. Tidak boleh mempercepat bayar zakat sebelum memiliki 1 nisab. Wa yajuzu qabla al-hauli wa ba'da nisab. Boleh takjil sebelum ada 1 tahun. Selepas memiliki 1 nisab. Maksudnya begitu. Wala tu'ajjalu li'amaini, tidak boleh zakat ditakjil untuk 2 tahun. Menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Lain itu ada hadisnya Sayyidina Abbas, di mana baginda Nabi menerima zakatnya Sayyidina Abbas untuk 2 tahun. Maka dijawab oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i itu khususiyah. Khususiyah untuk Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Tetapi pendapat kedua boleh. Itu bukan khususiyah. Ya untuk Sayyidina Abbas, juga untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau tajilu fitrah min awali Ramadan. Boleh mentajil fitrah dari awal Ramadan. Wa shaimanu qabla, penawai yang zakat tidak boleh tajil sebelum Ramadan. Wa naula yajuzu iraju zakat istamar qabla butuwi sholahihi. Tidak boleh mentajil mengeluarkan zakat buah sebelum butuh shalah. Walal habib qabla sidadidan, tidak boleh tajil zakat biji-bijian padi jagung sebelum mengeras. Wa yajuzu badama, boleh selepas mengeras dan tajil selepas mengeras dan selepas butuh sholat. Jadi kan ada orang tuh mamanya begini. 1 kali panen sudah ada 1 nisab. Maka seumpama dia bayar sebelum panen tapi selepas butuh sholat atau selepas istidatul haq itu boleh. Nah yang kedua yang jadi masalah, ketika orang itu sekali panen belum ada 1 nisab. Lah
Kan ditunggu hasil panen berikutnya. Umpamanya orang tuh dalam 1 tahun sampai ada sawah itu 3 kali panen, ada 2 kali panen. Nah, orang ini kalau sekali panen, maka tidak ada satu nisab, gabahnya cuma bawahnya 8 kuintal begitu. Nah, panen kedua dapat 8 kuintal atau 9 kuintal gabah, kan gitu kan? Ini gabah ya, bukan beras. Maka tidak boleh, umpamanya begini. Sekarang saya panen ternyata 8 kintal, udah tak keluarkan 10%, 80 kilo. Walaupun belum ada satu nisab. Nanti sehingga ketika panen kedua diyakini itu sudah ada di total dengan panen pertama ada satu nisab, maka tinggal bayar separuhnya, 10% dari panen kedua. Ini tidak boleh. Jadi ketika panen pertama nggak ada satu nisab, 8 kuintal gabah, ditulis saja, ditulis panen 8 kuintal. Nanti ditunggu panen kedua. Kalau panen kedua ternyata ada 9 kuintal, ya sudah, berarti totalnya 1,7 ton. Maka keluarkan zakat gabah 10% atau 5% dari 1,7 ton. 1.700 kilo. Nah, ini baru zakat. Nanti panen ketiga kok masih dalam 1 tahun, ya tinggal ambil 5 atau 10% dari nominal panen ketiga. Jadi seperti itu. Yang saya katakan tidak boleh, ketika panen pertama itu belum ada satu nisab, nggak boleh takjil, nggak boleh. Terus zakat takjil itu ada resikonya dalam madzhab Syafi'i, yaitu apa? Kalau ternyata orang yang dikasih zakat sekarang ditakjil, umpamanya zakat fitrah, takjil tanggal 5 Ramadan, ternyata pas malam Syawal orang yang terima zakat itu adalah bukan mustahik lagi. Ternyata dia sudah kaya dengan selain zakat, atau ternyata dia ini, nah, pokoknya bukan fakir miskin lagi, sudah bukan mustahik, atau dia meninggal dunia, maka zakat yang dibayarkan dengan cara tajil itu tidak sah, wajib diulangi. Ini resikonya. Li'anal ibarah biwaktil wujub, bukan waktul ada. Karena dalam madzhab Syafi'i yang dipandang adalah waktul wujub, bukan waktul ada. Jadi ketika waktul wujub ini, orang-orang yang terima zakat tadi mustahik apa tidak. Tetapi di tafsir sudah saya nukil, ini madzhab Hanafi mengatakan al-ibrah bi waqtil ada. Jadi ketika waktu pembayaran takjil itu, yang penerima memang betul-betul sudah mustahik, udah kelas. Nanti waktu wujub, ketika waktu wujub, ternyata dia ini mustahik, tidak mustahik, udah la ibrata bihi. Tidak perlu diperhitungkan, nggak perlu. Yang penting waktu ada, waktu pembayaran. Jadi waktu wujud sudah tidak dibahas lagi. Ini madzhab Hanafi akan longgar ini. Wa syartu jazail muajjali. Syaratnya sahnya zakat yang ditajiliku baqaul malik alalil wujub. Adanya pemilik masih ahli, maksudnya masih berkewajiban zakat ila akhiril hauli, sampai akhir tahun. Wa kanul qabidi bi akhiril hauli mustahiqan. Dan adanya orang yang terima zakat muajjal di akhir tahun masih mustahik. Wa qila in kharaja an istiqaqi bi asnail hauli lam yujzi. Kalau dia keluar dari kelayakan menerima zakat di pertengahan tahun maka tidak cukup. Wala yadurru ghinahu kabi zakat, dan tidak berpengaruh kayanya mustaqobit dengan sebab zakat. Wa dalam yakal majalu zakatan, ketika yang ditajil tidak sah sebagai zakat, istarada, maka dia boleh meminta kembali. Ingkana syaratul istiridad, kalau dia ini menyaratkan istiridad. Nah, in arada mani'un, dia menyaratkan menarik kembali itu yang dibayarkan yang ditajil kalau ada penghalang-penghalang yang menghalangi sahnya zakat. Zakatil muajjalah. Pendapat saya digulkan kalau dia mengatakan ini ketika penyerahan. Coba dimatikan ini. Sebenarnya dimatikan. Aku Suaranya dimatikan.
Coba dicek itu speakernya dimatikan. Jadi kalau dia ini ketika memberikan zakat tajil bilang ini zakat tajil loh ya. Ini zakat tajil loh ya. Istaradda maka boleh menarik kembali kalau ternyata dia bukan mustahik. Wa nahu illam yata'arrad li tajil wa lam ya'lamul qabid. Adapun kalau dia tidak menjelaskan ini zakat tajil dan al-qabidu orang yang menerima zakat tidak tahu, lam yastarita maka tidak boleh menarik kembali. Wa annahu ma law italafa bi musbitil istirdad suddiqal qabidu bi yaminihi. Kalau antara orang yang zakat dan penerima berselisih mengenai adanya sebab yang membolehkan istirdad, orang yang menerima mengatakan nggak ada itu sebab. Nggak ada sebab yang membolehkan istirdad menarik kembali. Si Muzaki mengatakan ada itu. Sehingga saya boleh menarik kembali itu zakat yang ditajil. Suddiqal qabidu bi yaminihi. Maka yang menerima yang dibenarkan dengan sumpahnya. Wa mata sabata. Dan sewaktu-waktu berlaku apa istiridad, maksudnya telah ditetapkan bolehnya istiridad karena penerima sudah bukan mustahik, wal mu'ajjalu talifu sedangkan harta yang ditajil sebagai zakat telah hancur atau rusak, telah lenyap, wajib dhamanu maka wajib bagi qabid untuk menggantinya. Walau sawiti baru kimati yamal qabdi, pendapat saya diulkan memandang kimahnya muajjal, yaitu kimah di hari menerima, bukan kimah di hari istirdad. Wa nau'in wajatau nakison. Adapun kalau dia menemukan muajjal, nakison berkurang, fala arsa maka tidak wajib, jadi berkurang timbangannya, bukan berkurang barangnya, berkurang beratnya, tidak wajib ganti rugi. Wa naula yastaridu ziyadatan munfasilatan, dan muzaki tidak boleh menarik kembali ziyada munfasilah. Umpamanya ini kambing yang diberikan sebagai zakat sampai hamil sampai beranak, maka yang diambil induknya saja, anaknya tidak boleh diambil. Wa takhiru zakat ibadata makune yujibud dhaman, menunda membayar zakat selepas mungkin, selepas bisa dibayarkan, harta ada, penerima ada, yujibud dhaman mewajibkan dhaman. Wa in talifal mal, walaupun hartanya semuanya rusak, ada orang tuh sudah bisa bayar zakat, dia panen, ditunda-tunda pembayaran, tidak langsung dibayarkan ketika panen. Dia punya toko, sudah wajib bangga dibayarkan ditunda. Tahu-tahu terjadi banjir, hancur semua tokonya, hancur semua sawahnya, hasil panennya atau ternaknya hancur semua. Padahal sebetulnya seandainya dibayarkan, itu sudah ada penerima, dia tunda-tunda. Maka dalam kondisi semacam ini, wajib dia bayar zakat, ganti gitu loh. Adapun lau taliba qabla tamakuni, kalau hancur apa harta sebelum mungkin bayar zakat, karena belum sempat, mustahiknya belum ada, ya fala maka tidak wajib ganti. Walau talifa baduhu, kalau yang rusak sebagian fal adaru. Pendapat Imam Syafi'i menunjukkan anahu yang rawu kistoma bagia, dia wajib mengganti persentase dari harta yang tersisa. Jadi kalau rusak ini qabla tamakun rusak sebagian, maka ya yang rusak gak wajib ganti. Yang dia bayar adalah 10%, 10% atau 5% dari pertanian yang ada. Jadi yang ada itu, umpamanya ternaknya itu 250 ekor. 250 ekor itu kan mestinya 3 ekor kambing. Belum sempat bayar zakat, tahu-tahu meninggal 100, tinggal 150 ekor, ya tinggal 2 yang wajib gitu. Dawaina telah batal hauli wa qabla tamakuni. Kalau sengaja dia merusak harta selepas 1 tahun sebelum tamakun, maka lam yaskut az-zakat, zakat tetap wajib. Wa iya tata'alaku bil mali ta'aluqa syirkatin.
Zakat berkaitan dengan harta yang dizakati, seperti ta'aluk syirkah. Jadi apa? Kalau orang tuh punya 41 ekor kambing, maka itu yang seekor itu sudah bukan milik dia, sudah miliknya 8 asnaf, maksudnya begitu. Kalau dia ini punya sawah, sawah yang sudah wajib zakat, maka di saat panen, di saat istidat, padinya sudah mengering, mengeras. Itu kurmanya sudah mulai merah gitu, mau matang begitu. Nah, maka itu yang 10% atau 5% sudah bukan milik dia, milik mustahik zakat. Wabiqolin ta'alukur rohan, berkaitan seperti jaminan. Jadi jaminan itu gimana? Iya, ini semua milik kamu, milik muzaki, tetapi selama utang zakat belum dibayar, Anda tidak boleh bertasarruf. Lah begitu. Jadi ta'aluk syirkah. Pendapat kedua ta'aluk rohan. Maksudnya apa? Si pemilik harta tidak boleh bertasarruf semua sampai dibayar zakatnya. Wabiqolin mati, ini agak longgar, makanya bagaimana hukum menjual padi dengan sistem tebasan. Padi sare dijual dengan sistem tebasan namanya. Ini bagaimana ini? Kan itu yang 10% bukan milik dia. Atau dia belum bayar zakat sehingga tidak boleh bertasarruf. Lah kalau kita mengatakan zakat tata'alaku bi'ainil mal, maka yang 90% sah, 10% nggak sah jual belinya. Kalau kita mengatakan ini tata'alaku bil mal, bi'ainil mal, maka yang 90% itu kan milik dia, sah, yang 10% nggak sah. Kalau kita bilang tata'alaku ta'aluk koron, maka semuanya nggak sah jual belinya. Lah kalau kita bilang ta'aluk dhimma, semuanya sah, yang penting dia bayar 10% dari hasil panennya, dijual semua, bukan zakatnya 10% dari harga hasil jual, tapi tetap 10% dari hasil panen. Walau ba'ahu qabla ikhrajiyah. Makanya kalau dia menjual harta zakat sebelum dikeluarkan zakat, wala taru butlanuhu, hanya batal zakat fi qadri kadarnya zakat, wasihatu bil baqi, sahnya dalam sisa kadar zakat. Berarti ini ikut pendapat yang pertama. Dah, selesai bab zakat, kita siam. Sekarang ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan pelajaran tadi atau pertanyaan bebas, monggo silakan, semua boleh. Monggo, ada pertanyaan enggak? Ayam udah keras disepoh. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siam. Jadi yang pertama mau kita bahas dengan apa puasa itu ditetapkan, maksudnya diputuskan di Ramadan itu caranya bagaimana? Ini bahas masalah pertama sebelum bahas rukun-rukun puasa. Jadi dengan sebab apa puasa Ramadan itu ditetapkan? Bagaimana pandangan ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab yang lain? Yang kesimpulannya untuk menetapkan satu Ramadan harus dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal.
Dan ini ijma 4 madhab. Tidak ada satupun ulama di kalangan ini pendapat resmi madhabnya. Di dalam pendapat resmi 4 madhab, riwayat 4 madhab, tidak ada satupun ulama yang membolehkan menentukan satu Ramadan ataupun satu Syawal dengan ilmu hisab. Padahal ilmu hisab itu sudah ada sejak zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini sore. Barang siapa di antara kalian melihat bulan Ramadan, maka dia wajib puasa. Maka dipahami oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah Ramadan karena melihat tanggal Ramadan, dan berhari rayalah Syawal karena melihat hilal Syawal. Penhum alaikum, kalau kalian tidak bisa melihat tanggal karena terhalang mendung, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Jadi enak gitu. Kalau tidak bisa melihat hilal, sempurnakan 30 hari. Udah, Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari. Sudah, tidak ada pakai ilmu hisab, sempurnakan 30 hari. Udah begitu. Bukan kau ini secara hitungan hisab, ini imkanu ru'yah. Ini secara hitungan hisab imkanu ru'yah, karena bulan ini secara hitungan sudah di atas ufuk, sudah bisa di ru'yah. Tetapi karena terhalang oleh mendung, tidak bisa ru'yah, maka kita tetap menetapkan ini tanggal 1 Ramadan. Itu jelas Anda bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka yang aneh itu, orang-orang itu yang memakai hisab itu aneh lagi. Dia memakai ayat, yang ayat itu sama sekali gak ada kaitan dengan Ramadan. Yaitu apa? Lita'alamu adada sinina wal hisab. Jadi Allah Ta'ala menjadikan itu peredaran matahari, bulan, supaya kalian tuh mengetahui bilangan-bilangan tahun dan hisab. Nah, ayat itu juga dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak punya pemahaman bahwa hisab dijadikan sebagai menetapkan itu enggak ada. Baik di zaman baginda Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin itu enggak ada. Enggak ada yang memahami begitu. Makanya ayat itu adalah untuk tafakur, bukan untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal, enggak ada. Lah, parah lagi mereka mengatakan ini berarti bertentangan antara Quran dengan hadis. Kalau bertentangan, Quran suruh pakai hisab, hadis suruh pakai ru'yah, ya kita pakai Quran. Jadi pakai ta'adul, pakai tarjih. Nah itu tambah sesat lagi gitu loh. Ketika Anda mengatakan terjadi ta'arud antara Quran dengan hadis, maka kita pakai Quran, berarti Anda telah memvonis baginda Nabi SAW tidak paham Quran gitu loh. Baginda Nabi itu pemahamannya beda dengan Anda. Nah, ketika Anda itu punya pemahaman beda dengan pemahaman Nabi, kok malah pendapat Anda yang dibenarkan, pendapat Nabi yang ditinggalkan, itu kan sesat namanya. Pendapat yang batil gitu loh. Baginda Nabi SAW itu orang yang paling tahu mengenai ma'anil Quran. Maksud daripada Al-Quranul Karim. Maka seluruh pemahaman dan kesimpulan hukum mengenai Al-Quran kok bertentangan dengan apa yang dipahami baginda Rasulullah SAW, maka itu jelas pemahaman yang salah. Maka di sini lita'lamu adada sinina wal hisab, Anda pakai sebagai menentukan hisab di dalam menentukan, memakai hisab dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal, itu jelas pemahaman yang bertentangan dengan sunnah Nabi, pemahaman yang beda dengan yang dipahami baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apalagi Anda mengatakan ini bertentangan antara Quran dengan Nabi, kita lebih memenangkan Quran, itu adalah tarjih yang betul-betul menyeleweng dari pada kaidah-kaidah usul fikih gitu loh. Jadi Anda menganggap bahwa pemahaman Anda itu lebih bagus, lebih baik daripada apa yang dipahami baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini apalagi kalau itu bertentangan dengan keputusan pemerintah gitu loh. Jadi kalau ada orang tuh pakai hisab, terus dia menentang keputusan pemerintah, itu namanya melanggar syariat gitu loh. Nah kalau Anda ini kurang percaya dengan keputusan pemerintah, Anda lebih percaya dengan hisab, Anda pakai sendiri walaupun itu ada satu ulama yang membolehkan, yang penting itu ilmu hisab Anda, ilmu falak Anda itu mujarrab, sudah terlatih itu namanya, sudah terlatih. Umpamanya itu boleh dipakai menurut ulama yang membolehkan, itu sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi itu apa? Ya sudah, Anda pakai sholat di rumah sendiri dengan keluarga, silahkan begitu. Tidak boleh ajak-ajak orang, tidak boleh terang-terangan, tidak boleh membuat syiar. Jadi pemerintah masih belum Ramadan, dia sudah bikin syiar di masjid-masjid dengan adanya Ramadan. Pemerintah ini belum Syawal, dia sudah sholat hari raya di lapangan. Nah, ini namanya menentang dan melawan keputusan imam yang sah. Ini tidak boleh, ini cuma ulama, tidak diperbolehkan gitu. Jadi seumpama ada 1-2 gelintir ulama yang membolehkan memakai ilmu hisab, itu saya garis bawahi dalam tanda kutip, itu sifatnya pribadi, tidak boleh membuat syiar rame-rame terang-terangan. Karena itu namanya mengajak orang untuk menentang keputusan imam. Maka kalau di Malaysia kan di penjara itu misalnya. Di Saudi apa yang lagi cambuk itu, penjara, dihukum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam yajibu shaum Ramadan. Wajib puasa Ramadan bikmali Syabana salasin. Dengan sempurnanya Syaban 30 hari, au ru'yati hilal atau melihat hilal. Wa subuh ru'yati bi'adrin. Untuk menetapkan ru'yatul hilal Ramadan, cukup dengan persaksian satu orang adil, satu orang yang baik agamanya, orang yang jujur dan baik agamanya. Wabi qalin adlani, harus 2 orang. Wasaratul wahidi sifatul uduli bin asahi, syaratnya satu orang yang adil tadi harus memiliki sifat-sifat udul, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang yang bersaksi di mahkamah. 1, laki-laki, merdeka, balik, akil, tidak pernah berbuat dosa besar, dan tidak istimewa dalam dosa kecil, tidak terus-menerus dalam dosa kecil, bukan orang pendosa gitu loh. Laki-laki, merdeka, balik, akil, dan baik agamanya, bukan pendosa. Maka lala adin wa mra'atin, tidak cukup persaksian budak dan wanita. Jadi maksudnya di dalam agama itu ada adlus syahadah, ada adlus riwayah. Adlus syahadah artinya orang yang diterima bersaksi di mahkamah. Ini di samping harus orang yang balik akil, maka ini harus merdeka. Merdeka dan laki-laki. Dan sedangkan adlus riwayah, orang yang diterima periwayatannya, ini cukup orang Islam. Tadi kurang ya, harus orang Islam, orang balik, orang berakal, dan bukan pendosa, kan itu kan. Orang yang baik agamanya. Ini adlul riwayah. Maka riwayahnya orang Islam yang balik akil, yang baik agamanya itu, yang dia ini wanita, riwayatnya wanita, budak diterima. Tapi persaksian wanita dan budak tidak diterima. Ini bedanya adlu syahadah dan adlu riwayah. Wa idza sunna apabila semua kita puasa bi'adlin, berdasarkan persaksian satu orang yang baik agamanya, walam orang yang diterima persaksiannya gitu aja, bi'adlin, dengan persaksian orang yang diterima persaksiannya. Kemudian walam naral hilala ba'da 30, selepas 30 hari masuk malam 31, kita tidak melihat hilal.
aftarna bil asri, maka kita wajib berhari raya. Menurut pendapat ashab yang diunggulkan, wa ikana sama muslihatan, walaupun kondisi langit cerah. Jadi ketika satu Ramadan ditetapkan berdasarkan ru'yahnya orang yang adil, nanti kalau sudah seumpama sudah puasa 30 hari, hilal belum tampak, tetap wajib berhari raya. Pendapat kedua ditafsil. Kalau langitnya cerah, tidak boleh. Kalau langitnya mendung, wajib berhari raya. Wa idza ru'iya bi baladin, ketika hilal dilihat di satu kota, lazimahu al-balad al-qarib, maka hukum ru'yah wajib berlaku pada kota-kota yang dekat, dunal ba'idi, bukan kota yang jauh, bil asahi. Wal ba'idu masafatul qasr, kemudian definisi jauh dekat adalah perjalanan qasar yang membolehkan qasar. Wakilah biikhtilafil matali, pendapat yang lemah menurut Imam Rafi, bedanya waktu terbit dan terbenam matahari. Untuk hadza aslahu, pendapat yang kedua yang diunggulkan. Wa dalam nujim alal baladil akhari, ketika kita tidak mewajibkan puasa pada kota yang lain yang beda matla, fasafara ilai, kemudian dia safar menuju baladul akhar, min baladir ruya, dari kota tempat ruya, falasana yuwafiquhum bisawmi akhiran, maka dia baik mewajib mengikuti mereka di dalam puasa di akhir bulan. Jadi maksudnya begini, tadi kita katakan ketika di satu kota bisa ru'yah, apakah ini hukum ru'yah wajib diberlakukan di kota-kota yang lain? Maka di tafsil, iya, baladul qarib berlaku, baladul ba'id tidak berlaku. Nah sekarang di dalam menilai, di dalam mengukur balad yang qarib dan ba'id itu dari segi apa? Satu pendapat mengatakan, ya kalau ada 81 km berarti ini sudah ba'id, tidak wajib. Kalau kurang dari itu berarti qarib. Nah pendapat kedua menyatakan, menilai atau mengukur kota itu jauh dekat dengan cara ikhtilaful matali'. Kalau matlaknya, maksudnya kota satu dengan kota lain, waktu terbit terbenam matahari itu bareng, beriringan lah, maka berarti dekat. Kalau sudah beda, oh berarti jauh. Nah gitu, maksudnya begitu. Maka tidak wajib. Lah cuma di dalam kitab-kitab kontemporer, ini kalau pemerintah tidak membuat satu keputusan. Jadi umpamanya kalau ikut kitab ini, orang yang tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah beda matlah. Surabaya dengan Semarang itu sudah ba'id. Yo, jaraknya jauh. Yo, waktu terbenam terbit matahari sudah beda, waktunya beda. Sehingga kalau ikut kota ini, ikut keputusan ini, ketika umpamanya di Jawa Timur di Tanjung Kodok ru'yah, seluruh Jawa Tengah tidak ru'yah, orang Jawa Tengah tidak wajib mengikuti ru'yah yang ada di Jawa Timur. Begitu itu. Kayak kemarin, ru'yah di Aceh umpamanya, ru'yah di Aceh. Maka ya jelas, Medan ke timur semua tidak wajib mengikuti. Tidak wajib. Karena sudah beda matlak. Ya beda masafah, masafahnya jauh juga beda matlak. Gitu loh. Lah, kemudian kecuali kalau kota-kota yang beda matlak tadi itu dalam naungan satu negara, satu pemerintahan, dan pemerintah membuat keputusan. Maka ketika pemerintah membuat keputusan, ya sudah, itu satu keputusan wajib diikuti oleh seluruh wilayah yang di bawah kekuasaannya. Siapapun yang tinggal di wilayah tersebut wajib mengikuti. Lah, adapun pemerintah ini jujur atau tidak jujur dalam menentukan ru'yah, itu ini jujur, amanah atau tidak amanah dalam menentukan ru'yah, itu urusan dia dengan Allah, sudah, urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban kita sebagai rakyat, wajib taat kepada pemerintah urusan ini, wajib taat kepada ulil amri. Jadi seperti itu. Terus, apabila kita tidak mewajibkan hukum ru'yah ke balad yang lain, umpama ada orang umroh Ramadan, umpamanya gini. Jadi
Sering ada orang tuh umroh awal Ramadan, ada umroh akhir Ramadan. Yang umroh awal Ramadan biasanya berangkat sebelum Ramadan. Maka tanggal 1 dia di Saudi. Umpamanya gini, di Saudi ini hari Kamis, karena kan semakin ke barat, maka cahaya bulan itu semakin di atas ufuk, semakin tinggi. Jadi kalau di Papua tidak ruyah, di Aceh ruyah, nggak aneh gitu loh. Nggak aneh. Karena semakin ke barat, maka semakin besar kemungkinan bisa ruyah, karena posisi bulan itu semakin di atas begitu. Maka urusan ru'yatul hilal orang Indonesia itu kalau mengikut Saudi ya besoknya, bukan sekarang gitu loh. Lah kita ini kan harus ikut Saudi, kiblatnya ikut Saudi, waktu ya begitu ikut Saudi loh. Namanya ikut tuh selepasnya. Jadi makanya ketika dalam penentuan waktu sholat itu maghrib ya lebih dulu Indonesia daripada Saudi. Saudi itu belakangan karena lebih barat. Ketika urusan sholat kita memakai waktu di negara masing-masing, masalah terbit matahari, terbenam matahari ikut waktu di negara masing-masing, maka tidak boleh urusan rupiah orang Indonesia ke Saudi, nggak boleh gitu loh. Karena ini sudah beda banget gitu loh. Orang yang rupiah ikut Saudi, ini seandainya ikut, mananya apa? Yuk besok. Jadi kalau hari Kamis Saudi itu hari Kamis Ramadan, sedangkan di Indonesia belum bisa ru'yah, kok terus Anda ikut puasa di hari Kamis, itu namanya bukan ikut Saudi, namanya mendahului Saudi, gitu loh. Namanya mengikuti besok, gitu loh, di belakang, gitu. Namanya mengikuti. Maka dari segi bahasa, dari segi aturan, ini orang-orang yang istilahnya tidak ikut ru'yahnya orang Indonesia, malah ikut orang Saudi, ini sudah salah total. Dari segi bahasa ya salah, dari segi aturan-aturan syariat juga salah gitu loh. Jadi harus dipahami baik-baik ini masalah ini. Makanya kalau ada orang ini tanggal 1 Ramadan di Saudi, hari Kamis, kemudian tanggal 12 Ramadan pulang ke Indonesia. Ternyata Indonesia ini puasanya hari Jumat. Maka nanti hari raya harus ikut orang Indonesia, walaupun puasa dia di total Saudi dan Indonesia sebanyak 31 hari. Karena di hari raya di Indonesia dan beda matlak dengan Saudi, tidak boleh dia ikut hari raya orang Saudi. Karena dia sudah di Indonesia gitu loh. Sebaliknya, ada orang Ramadan di Indonesia tanggal 1 Ramadan, tanggal 18 Ramadan umroh untuk mendapatkan 10 malam terakhir Ramadan. Sampai hari raya tanggal 2, tanggal 3 baru pulang, umpamanya begitu. Ternyata Saudi hari raya lebih dulu dari Indonesia. Maka gimana? Ya ikut orang Saudi. Jadi kalau umpamanya di Indonesia ini hari Ahad umpamanya, di Saudi itu hari Sabtu, ya ikut Saudi. Yang penting puasa kita tidak kurang dari 29 hari. Jadi yang jelas kita ikut daerah setempat. Kalau puasa kita 29 hari, 30 hari, nggak ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau ternyata puasa kita itu cuma 28 hari, maka nanti wajib qadha 1 hari. Wa masawara min balatil akhar. Barang siapa safar dari tempat yang lain yang tidak ruyah ila balati ruyah, menuju ke balati ruyah, ayyada ma'ahu, maka dia bersama mereka, wa qadha yauman, dan wajib qadha 1 hari apabila kurang dari 29 hari. Wa manas maka muayyadan, barang siapa pagi-pagi hari raya, fasarat safinatu ila balatin ba'idatin, maka safarlah ke tempat yang jauh, ahluha siyamun, yang kampung penduduknya masih puasa, falasana yumsiku baqiyatal yaum, maka dia wajib ikut imsak di sisa hari tersebut. Ini ada cerita. Kemarin itu ada cerita. Orang di pesawat itu matahari
Keliru. Orang di pesawat, orang di satu desa sudah maghrib, gitu loh. Dia sudah maghrib, kan gitu kan? Sudah berbuka, kemudian terbang ke arah barat. Lah terbang ke arah barat itu ternyata apa? Ternyata matahari tampak lagi, nah gitu loh. Jadi bagaimana orang begini ini? Dia terbang ke arah barat, ternyata matahari itu tampak lagi. Maka ya puasanya dia wajib imsak dan wajib qadha 1 hari puasa. Jadi begitu itu sudah. Aturannya seperti itu. Barang siapa bagi-bagi berhari raya, kemudian perahunya berjalan ke balatin ba'idah yang penduduknya puasa. Padahal pagi hari sudah salat Aid. Maka dia terbang dari Saudi terbang ke Indonesia. Di Indonesia masih puasa. Maka dia wajib ikut puasa. Dan wajib qadha apa ndak? Wajib qadha apa ndak? Di yumsiku bagiyata yaumi wujuban. Dan dia wajib qadha apa ndak? Ya seperti di atas, kalau puasanya sudah ada 29 hari atau 30, nggak wajib qadha. Kalau 28 wajib qadha. Oke, insyaallah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup ini majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih paham kepada kita semua. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.